Jauh juga bokin aye bisa nunggangin nih motor butut. Jadinya aye tinggal ngambil di rumah nih. Sial juga tadi malam lewat pintu 2 perumahannya si Eneng. Horor juga ye. Angkang tuh jalan jambu. Kemarin waktu ngejar jambret sampai bertarung di atas kereta, aye turunnya di stasiun Sukamandi. Kalau diinget-inget tentang kampung Sukamandi, jadi inget waktu aye masih kecil sama Babe Semar kesana menumpas penghuni sungai Cadas di kampung itu. Hehehehe, kesananya naik mobil losbak sama saudara-saudara aye. Rasanya waktu itu udah seneng banget. Jadi kangen sama Babe dan saudara aye yang lainnya. Kesono mumpung masih pagi. Di rumah apa di warung ya? Coba ke warung dulu. Soalnya lebih dekat jaraknya ketimbang ke rumahnya Babe Semar. Mudah-mudahan aja dia ada di sono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu truk kagak ngojek lu? Hehehehe. Entar beh, agak siangan aye ngojeknya. Aye kangen beh, sekalian mau numpang ngopi-ngopi lah. Oh, iye, kagak apa-apa. Udah sono lu, duduk dulu. Entar Babe siapin kopinya. Oke beh. Lah, tuh si Gareng kesono Assalamualaikum. Lagi ngapain, Reng? Waalaikumsalam. Lu truk. Biasa ini rantai sepeda putus. Wah, kalau lihat sepeda itu jadi inget kalau kita tiap pulang sekolah dulu selalu dijemput sama Babe pakai sepeda itu. Hehehehe. Iye truk. Sekarang nih sepeda rusak melulu. Usianya sih lebih tua dari kita-kita. Ya, maklum lah, Reng. Sama juga kayak nih motor. Hahaha. Truk, Reng. Ntar malam jangan lupa latihan silat. Ajak juga si Bagong ye. Oh, siap beh. Reng, gimana kabar bokin elu si Sinta? Kayak gue dong. Sekarang punya bokin si Siti Juleha. Cewek Yahud bisa pakai motor butut aye dong. Wah, ngeledek lu ye, truk. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah kalian semua selama ini mengikuti latihan dengan sangat baik. Untuk selanjutnya akan Babe lakukan pengujian untuk naik ke tingkat selanjutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira ujiannya apa nih, Be? Ujian ini cukup berat anak-anakku. Sebab melibatkan fisik, mental, dan spiritual kalian. Ini Babe berikan sebuah peta dari Gunung Pewayangan. Kalian harus mencari pusaka di gunung ini. Nama pusakanya adalah Pusaka Gatot Kaca. Jika peta ini diletakkan ke tanah, dia akan mengarah ke tempat yang dituju. Lihatlah. Terus di manakah Gunung Pewayangan ini, Be? Letaknya di Gunung Jinten Ireng. Sekarang kan udah ada stasiun kereta apinya di kampung sono. Nah, lu pade bisa deh naik kereta dari stasiun deket-deket sini. Paling deket kan stasiun kereta api Cicayur ye. Nah, sesampainya lu di Gunung Jinten Ireng, gunakanlah peta ini sebagai kompas. Nanti tandanya kalau udah sampai tujuan,
Ini peta muter-muter gitu kayak gangsing. Oh, iya Beh, siap. Terus setelah kita udah sampai di Gunung Pewayangan, gimana Beh? Nah, sesampainya lu di sono, lu ikutin petunjuk yang ada di peta ini dah. Gambar-gambarnya itu adalah kuncinya. Paham? Paham Beh. Oh iya, jangan lupa besok lu pade siapin deh bekal-bekalnya. Jaket sama tas yang gede buat bekal makanan sama pakaian lu pade. Soal transport ke stasiun kereta udah gue pesenin ke Bang Ipul buat nebeng sekalian besok ke arah sana. Siap Beh. Reng, gimana bekal buat besok? Lu ada? Tenang aja Truk, ada gue mah. Lu Bong gimana? Kalau aye ada sih, tapi ya tak selama nakluk. Oke dah kalau gitu, aye cari pinjaman dulu dah. Kagak punya aye. Ya, lu Truk, lu yang banyak tanya, lu juga yang kagak punya. Dasar dodol lu. Hehehe. Mana si Bagong, Truk? Tahu dah Beh. Biasa dia mah telat melulu Beh. Muke gile, kalau sampai si Ipul datang duluan, alamat bikin malu gue aja. Tuh dia si Bagong Beh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gong, kemana aja lu? Untung aja kagak ketinggalan lu. Sorry Beh, semalam aye kagak bisa tidur, jadi bangunnya kesiangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Pul, ayo dah pada naik. Ntar ketinggalan kereta lagi lu pade. Baik Beh, doain kita ya Beh, supaya kita berhasil di ujian ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah, kalau lu nyimak semua pelajaran dari Babe dalam tiap latihan silat, lu bakalan berhasil. Kagak usah khawatir soal doa mah. Babe akan selalu berdoa buat lu semua. Hehehe. Tawe aja lu Reng, kenapa lu? Hehehe. Enggak Gong, aye jadi ingat kalau naik losbak begini. Ingat waktu kita masih kecil diajak sama Babe ke kampung Sukamandi membasmi penghuni sungai yang telah memakan banyak korban anak-anak itu. Iya Reng, sampai beberapa minggu sebelumnya juga anak-anak kampung Tumaritis diganggu sama dedemitnya Bang Borok. Setelah diselidiki Babe, tahu-taunya tuyul hutan yang menyamar make wajah Bang Borok. Hehehe. Iye Truk, emang masa kecil dulu kita penuh petualangan ye. Gong, dulu elu kesenengan Gong naik mobil beginian. Udah Bang, jangan dibahas lah. Malu aye ditonton para subscriber. Hehehe. Bisa aja lu Gong. Oh iya, kemarin aye kan sempat ngejar jambret sampai kampung Sukamandi. Kampungnya sekarang udah maju, jalanannya juga udah diaspal, banyak angkot sama kendaraan juga Reng. Wah, alhamdulillah ye Truk. Kapan ye pembangunan kayak gitu sampai kampung Tumaritis? Ya, mungkin besok-besok kali Reng. Yang pasti pemerintah sekarang lagi menggalakkan pembangunan di desa-desa, terutama jalan-jalannya Reng. Itu kata Pak sopir angkot kampung Sukamandi kemarin. Lagian kampung sebelah kan juga udah pada dibangun jalanannya. Iya juga sih, mudah-mudahan aja sih ye. Gong, lu senyum-senyum aja. Masih seneng lu ye naik mobil losbak. Hehehe. Iya Bang, maklum adikmu ini kurang bahagia dah. Hahaha. Nah, udah sampai nih Truk, Reng, Gong. Buruan dah, lu pesen tiket, ntar ketinggalan kereta lagi lu pade. Nah lu,
Itu dia keretanya. Oke dah Pak Ipul, makasih ye udah nganterin kita sampai mari. Oh, sama-sama truk, Peng, Gong. Udah ye, ayo langsung berangkat ke kota dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masih kosong, Reng. Alhamdulillah ye, kita kagak ketelatan. Hehehehehe. Iye, ayo dah kita cari tempat duduk kita sesuai nomor di karcis ini. Ayo dah. Hah, sekarang tinggal nunggu keretanya jalan nih, Reng. Iye truk, kira-kira sampai stasiun Jinten Irengnya jam berapa ye? Bentar, ayo cek dulu dah di mbah Google. Hehehe. Wah, kurang lebih jam 7 malam lah, Reng. Wah, lama juga ye. Gong, ambilin sekalian makanan sama minuman buat dimakan nanti ye. Siap truk. Truk, tuh nomor sebelah lu kosong apa ye? Udah 2 stasiun kagak keisi juga. Biasanya sih kalau naik kereta tiap kursi itu kagak langsung penuh gong. Nanti di stasiun-stasiun berikutnya baru keisi. Mudah-mudahan aja yang duduk di sebelah aye cewek cakep ye. Enak dong lu bang. Wes, siapa dulu dong? Petruk bin Semar, lelaki yang selalu beruntung gong. Jangan sombong lu truk, nanti ketimpe baru tahu rasa lu. Hehehe, kali aja itu mah Rek. Siapa tahu, ya kan? Permisi bang, maaf nih, hanya duduk di sini. Oh, silakan Neng. Rasain lu truk, makan tuh cewek caem. Ya, apa dah lu bang. Udah, yuk kita makan. Habis makan jangan lupa sholat zuhur, sekalian jamak asar. Hehehe, siap bang. Wah, udah sore aja. Truk, Gong, bangun. Udah sore nih. Kita siap-siap. Bentar lagi maghrib. Wah, wih, kita di jembatan nih Reng. Truk, subhanallah, indah bener ya pemandangannya. Iyalah, alam Indonesia kita memang keindahannya luar biasa. Jadi patut kita syukuri, Gong. Truk, masih molor aja lu. Bangun. Wah, ye, bentar Reng. Lu mau kemana Reng? Cuci muka lah truk di WC biar kagak ngantuk. Wah, ayo ikut dong Reng. Kalian mau pipis? Ayo dah Gong. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita. Ayo kita sholat maghrib dulu di musola. Ayo dah. Suwe banget dah. Ngarep cewek caem yang duduk di samping aye, tahu-taunya kayak gituan yang duduk. Hehehehe, udah kagak usah dipikirin truk.
Lagian kan kita udah keluar dari tuh gerbong, masih dibahas aja lu. Maunya sih Bang Petruk sesuai keinginannya aja. Kalau kagak sesuai keinginannya mah terima-terima aja Bang. Ibaratnya ngelatih kesabaran lah. Nah, cakep tuh Gong. Dengerin tuh adek lu Truk. Iye, tapi thanksin juga kalau aye diliatin orang lain, dikira pacaran, gimana coba? Itu kan pikiran liar lu Truk. Buang dah pikiran kayak gitu jauh-jauh. Iye Bang, ingat kata Babe Semar, kita tuh lagi menghadapi ujian fisik, mental, sama spiritual. Nah ini nih yang dinamakan ujian mental Bang. Kita ke Gunung Jinten Irengnya naik apa ye? Angkotnya juga udah kagak ade, yang ade cuma beca. Ya udah kita coba aja dah pakai gituan. Ayo dah. Wah, daerah ke Gunung Jinten Ireng, rumah-rumah warganya masih jarang-jarang ye. Iye, masih asri juga kayak kampung kita Gong. Cuman di kampung ini stasiun kereta apinya udah ada. Beda sama di kampung kita. Pak, mau tanya, ngomong-ngomong arti Jinten Ireng itu apa sih Pak? Oh, ada beberapa pendapat kalau soal itu, Mas. Ada orang yang bilang kalau jinten itu bumbu masakan. Kan ada tuh jinten putih dan jinten hitam. Nah, ireng itu bahasa Mari, Mas, yang artinya hitam. Jadi, arti jinten ireng itu jintan hitam. Tapi, ada pendapat yang lain juga, Mas, yaitu jin artinya siluman dan ten itu kemanten atau bahasa Indonesianya penganten. Sedangkan ireng artinya hitam atau jahat. Jadi jinten ireng itu artinya penganten siluman yang jahat. Waduh, serem juga tuh arti yang terakhir Pak. Ya, kampung ini kan lahir dari sejak zaman dulu, Mas. Kita sebagai ahli warisnya mah sekarang agak pernah mikirin yang gituan. Yang penting sekarang mah bisa makan aja udah alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Masnya juga mau ke Gunung Jinten Ireng ini ada keperluan apa ya? Oh, ini Pak, saya sama saudara-saudara saya dapat mandat dari Babe untuk ke gunung ini agar lulus ujian fisik, mental, dan spiritual. Gitu Pak. Emang Gunung Jinten Ireng ini wingit sih Mas. Sering kok di mari orang-orang pada bertapa dan mencari jati diri di gunung ini. Waduh, jalannya nanjak banget. Kira-kira abang becak ini kuat nggak ye? Mudah-mudahan aja kuat, ya nggak Pak? Berat juga nih Mas. Aduh, kayaknya saya nggak kuat deh. Hah? Ayo Pak, genjot terus. Jangan menyerah. Ya, mundur dah nih. Ya. Pegangan Mas. Gimana Pak keadaannya? Aduh, kayaknya saya udah nggak bisa meneruskan nih Mas. Oh, ya udah dah Pak, nggak apa-apa. Kita jalan aja dari sini. Maaf ya Mas. Untung aja tadi kita kagak masuk jurang ya Reng. Iye Truk, untung aja tadi cuma nabrak pohon. Kira-kira kita gimana nih Bang? Mau lanjut terus apa gimana? Iye ye, kalau masuk hutan udah kemalaman, jalanan kagak kelihatan lagi.
Bahaya, ntar depannya jurang bisa kejebur. Mane hawa udah mulai dingin banget lagi. Cari tempat buat nginap aja dulu dah. Kali aja masih ada pondokan, mumpung belum masuk hutan. Bener tuh. Sekalian sholat isya dulu dah. Lah, lu nggak jamak isya sekalian tadi, Gong? Wah, lu kan udah diajarin Babe Semar kalau musafir atau sakit, sholat yang bisa dijamakkan, jamak aja. Itu kan bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa aja tadi, Bang. Maaf. Penyakit lupa masih aja lu piara, Gong. Nah, itu ada pondokan, Reng. Gong, nginap di sono aja dulu kita. Wah, jeli juga mata lu, Truk, malam-malam begini. Ayo dah, buruan, sekalian makan atau nyemil dulu. Leher aja juga udah kering nih, haus. Alhamdulillah, akhirnya bisa istirahat juga kita nih malam. Ngomong-ngomong, ini pondokan punya siapa ye? Kayaknya dibuat untuk istirahat para penebang pohon ini, Truk. Ya udah dah, ayo dah, kita buka bawaan kita masing-masing buat nyemil sama minum. Wah, napas dulu dah kita, Bang. Capek juga ye mendaki gunung. Iye, melewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Hai ini jago jaru. Kok kayaknya kenal aja omongan lu, Bang? Iye, itu kan lirik lagu Ninja Hattori, Gong. Ah, ngelawak aja lu, Bang. Ngomong-ngomong, aye mau sholat tapi di mana wudunya ya, Bang? Lah, lu kagak denger apa suara air mengalir di belakang nih pondok? Oh iya, siap-siap dulu dah, Bang. Jangan lupa juga air minum penuhin sekalian ntar, Gong. Air gunung mah kagak usah dimasak, langsung minum aja. Lah, masa minum air mentah, Reng? Air gunung itu langsung dari mata air, Truk. Jadi aman langsung diminum mah. Oh gitu ye, baru tahu aye. Besok pagi-pagi kita mesti langsung berangkat ya, Reng, supaya kagak kelamaan kita di gunung ini. Kagak betah aye, tidur kagak pakai kasur empuk. Iye, Truk. Lagian ngapain juga kita lama-lama di mari? Kita kan punya kesibukan masing-masing. Lagian di sini kita cuma melaksanakan amanah Babe Semar agar kita semua lulus ujian fisik, mental, dan spiritual. Ih, udah mulai dingin banget ye di mari, Rek. Pakai kubluk ah. Iye, Truk. Emangnya udah masuk jam berapa sih sekarang? Coba cek di HP, Truk. Bentar, Reng. Wah, baru jam 9, Reng. Tapi udah dingin banget ye. Iyalah, Truk. Namanya aja di gunung. Kira-kira besok kita mesti ke arah mana ya, Reng? Mungkin di peta gunungan itu ada petunjuk, Truk. Kita mesti kemana? Kata Babeh kan gunungan itu letakkan aja ke tanah. Nanti dia berfungsi menjadi kompas. Besok kita ikutin aja arah itu. Kata Babeh, di gambar-gambar yang ada di peta gunungan ini adalah kuncinya. Maksudnya apa ye? Mungkin maksudnya gambar-gambar itu petunjuk untuk menemukan pusaka Gatot-Kaca itu, Reng. Bisa jadi itu, Gong. Di gunungan ini ada gambar macan, banteng, ada juga siluman ular, raksasa, merak, monyet. Apa maksudnya ye? Udah, besok aja kita bahasnya, Reng. Sekarang udah semakin larut. Udah, buruan yuk tidur. Noh, si Peto Kaci udah tidur duluan dia. Iya juga ye. Ayo dah, Gong. Hah? Apaan tuh? Delmat, ada kusirnya. Hah? Ternyata kusirnya pocong. Mending gua ngadep sana dah. Terus pura-pura tidur ah. Pules banget si Gareng tidurnya. Reng, bangun. Ada delman pocong tuh. Yang bener lu, Truk.
Mana? Itu di luar, Reng. Suara ringkikan kudanya aja, masa lu kagak kedenger? Iya juga ye. Bentar, ayo tengok. Hah? Ngapain sih lu pada? Sampai usel-uselan begini, mana ayo pakai dibekap lagi. Ngeri gong, ada delman pocong di luar. Tuh, masih kedengeran ringkikan kudanya. Iya, Gong. Udah, buruan dah. Pura-pura tidur aja kita, biar dia kagak ngerasa dijakin. Hah? Adik-adik aja dah. Alhamdulillah hujan gong. Iye, tapi tuh delman pocong udah pergi belum ye? Suaranya sih udah menjauh, Gong. Udah, sekarang kita terusin aja tidurnya. Iye ye, besok masih panjang perjalanan kita. Perjalanan masih panjang. Cukupkan bekal perjalanan dulu dah. Isi air dan sarapan pagi. Hihihi, jam segini masih aja dingin. Mandinya di skip dulu dah. Hihihi. Dingin-dingin gini enaknya ngopi dulu nih, sambil menunggu masakannya Bagong mateng. Subhanallah, benar-benar indah pemandangan di atas gunung ini. Jam segini masih dingin ya, bener-bener dah nih. Kalau di gunung emang wajib pakai jaket, kalau kagak bisa-bisa kena hipotermia aye. Wah, udah mau mateng nih nasi liwet. Pada kemana ye, abang-abang ayi? Payah dah, mana hari udah semakin siang lagi nih. Gimana Gong, masakannya udah matang belum? Bang Petruk, bentar lagi nih bang. Jam segini masih dingin ya, mandi jangan gini. Silahkan aja bang, kalau pengen kantong menyan lu beku mah. Wah, kalau gitu di-skip aja dulu dah. Gimana Gong, udah mateng belum nasi liwetnya? Bentar lagi bang Gareng. Nah, udah mateng nih kayaknya. Wah, wangi ya, berasnya mantap nih Gong. Iyalah bang, beras kampung Tumaritis mah paling yahut.
Ya udah dah, buruan kita makan. Habis itu packing-packing dan kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Siap, Bang. Semalam kenapa ye kita disamperin dedemit delman pocong? Firasat aye jadi kagak enak nih kita dalam perjalanan ini. Masa baru aja kita mendaki gunung udah dijailin sama kayak gituan. Apa delman pocong itu bermaksud baik terhadap kita ya Bang? Coba kalau semalam kita langsung naik aja tuh delman, siapa tahu kita langsung dibawa ke tempat tujuan, tempat pusaka Gatot Kaca itu berada. Iye, kalau dibawa ke tempat pusaka itu, kalau dibawa ke tempat dia, gimana coba? Hilang dah kita di gunung ini. Udah, jangan mengira-ngira. Yang pastinya itu juga bagian dari bentuk ujian mental yang kita mesti lewatin. Apa kita bakal menyerah, apa kagak menghadapi ujian itu? Yang pasti kita harus lanjut terus, Truk. Gong, jangan pantang menyerah. Ya, mudah-mudahan aja yang kita lewatin nanti kagak lebih buruk dari kejadian semalam ye. Amin, mudah-mudahan aja, Truk. Gimana, udah pada siap berangkat nih? Siap dong, Reng. Kagak ada yang ketinggalan kan? Kagak ada Bang. Baiklah, sekarang mari kita sama-sama lihat peta Gunung Pewayangan. Siap. Wah, ke arah utara, Gong. Truk, ayo dah kita mulai lagi perjalanan kita. Hari juga udah semakin siang. Ayo dah. Bismillahirrohmanirrohim. Ingat ye, tetap waspada dan tawakal. Insya Allah Bang. Bismillahirrohmanirrohim. Buset, rapat-rapat banget semak-semaknya. Apa kagak ada jalan lain apa Reng? Wah, kalau itu aye kagak tahu, Truk. Kan kita cuma ngikutin peta itu. Iya Bang, kalau kita cari jalan lain nanti malah nyasar lagi. Malah nyampe kagak, nyasar iya. Gong, ngomong-ngomong, lu kerja di mana sih? Semenjak lu dikasih rumah sama Babe Semar supaya mandiri, kita jadi kagak tahu kegiatan lu. Itu Bang, aye kerja sama si Dullah. Dia kan punya tenda buat nyewain pesta ke orang-orang kampung. Nah, aye bantu-bantu dia aja. Tapi kalau soal makan mah, kalau kekurangan tetap minta sama Babe. Truk, tuh tas lu pinjem sama siapa? Kemarin kan lu bilang kagak punya tas dan mau cari pinjaman. Biasalah sama temen ngojek Reng, si Encek, kebetulan dia punya. Kira-kira kapan ye kita keluar dari hutan ini ye Bang? Sabar aja Gong, kita ikutin aja dulu nih arah mau kemananya. Iye Bang. Wah, luas banget nih padang rumput ya Reng. Iye Truk, inilah yang dinamakan sabana. Dipotongin rumputnya terus dijadiin lapangan bola, kayaknya cocok nih Bang. Iye cocok, tapi siapa juga yang mau main bola di ketinggian kayak gini? Gue mah ogah Gong. Pakai helikopter Truk kemarinnya. Set dah, main bola aja mesti nyewa helikopter yang jutaan biaya sewanya. Mending di lapangan depan rumahnya Pak RT aja dah.
Ngayal terus. Ayo dah, kita mulai lagi perjalanannya. Waktu terus berjalan nih truk, Gong. Oh ye. Hehehe. Sorry. Ayo dah. Truk, Gong, lu lihat-lihat rumputnya ye. Soalnya biasanya banyak ular kalau rumputnya panjang-panjang. Hah? Masa sih, Reng? Iye, soalnya waktu aye ikut Sispala dikasih tahu gitu, truk. Sispala itu apaan sih, Reng? Sispala itu siswa pecinta alam. Biasanya di sekolah-sekolah diadakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Kok aye waktu sekolah kagak ade ye, Sispala, Reng? Adanya pramuka. Iyalah, Gong. Lu kan sekolah cuman sampai SMP. Kalau Sispala mah biasanya adanya di sekolah SMA, Gong. Oh, gitu. Kenapa ye? Kita sama Babe kagak disekolahin sampai SMA, mentok cuman SMP doang. Lulu pada mesti ngertiin Babeh waktu itu. Dia kan udah kehilangan pekerjaan, kehilangan enyak juga. Beban yang berat buat Babeh waktu itu. Jadi maklumin aja lah. Iye, tapi kok lu bisa lanjutin SMA sih, Bang? Lu pada lupa ye. Aye kan tiap hari nyisihin uang jajan buat ditabung waktu SD sama SMP. Lu tahu sendiri, aye kagak pernah jajan dulu. Nah, pakai uang itulah aye lanjutin sekolah dulu. Lu sih kagak dengerin nasihat aye. Pan udah pernah aye kasih tahu buat nabung uang jajan. Kalau orang tua kita udah kagak sanggup lagi nyekolahin kita. Jadinya kita bisa ngelanjutin pakai duit kita sendiri. Iye juga ye, nyesel aja. Waduh, jalan buntu, truk, Gong. Ini bener jalan yang ditunjukin peta itu, Reng. Bener, truk. Coba dah kita lihat lagi. Tuh kan, bener mengarah ke bukit itu. Terus kita mesti gimana nih, Bang? Ya udah dah, kita panjat aja dah. Bismillahirrohmanirrohim. Pinjem pacul lu, truk. Nih, Reng, mau buat apaan sih lu sama tuh pacul? Lu lihat aja dah, truk. Ntar juga lu tahu. Hup. Hup. Hap. Ayo truk, Gong, ganti-gantian. Lu panjat di tanda yang udah aye buat pakai pacul itu. Baik, Bang. Oke, Reng. Hup. Hap. Hap. Ayo, Gong, dikit lagi. Hap. Ayo, sekarang kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Kagak ngaso dulu, Reng. Haus nih leher. Ya udah dah, 5 menit aja ye. Siap. Buset, ranjau lagi aja nih. Bener-bener dah, fisik aja keporsir habis-habisan di mari. Bener-bener dah ini yang dinamakan ujian fisik. Padahal kita udah sering ye latihan fisik, tapi ini beda banget, menguras energi. Iye, Gong,
Kalau latihan silat kan paling cuma sejam 2 jam. Kalau ini seharian kita jalan terus. Istirahat aja cuma sebentar. Bener-bener dah. Antar kalau Ayi udah selesai nih ujian, Ayi mau makan sebakul dah. Sabar bang, kita nyanyi aja yuk. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Dah, nyanyinya yang bener dong, Gong. Masya Allah, hutan pinus truk, Gong. Ujuk dah, rapat-rapat banget pohonnya. Pasti nih di situ kayak malam, gelap banget nih. Iya, terus gimana nih sekarang kita bang? Ya, mau dikate apa? Kita terus, Gong. Bismillahirrohmanirrohim. Hah? Muke gile, terpaksa dah. Bismillahirrohmanirrohim. Bener juga apa kata lu truk, gelap banget di mari, kayak malam. Iye, Reng. Mana perasaan Ayi kagak enak lagi nih. Udah, kita tawakal aja, kita pasrahin semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang, perlu nyalain lampu badai nggak nih? Kagak perlu, Gong, kita mesti hemat minyak, sebab kita nggak tahu berapa malam kita melewati ujian ini. Lagian masih kelihatan kok jalannya. Baiklah kalau gitu, Bang. Untung aja kagak hujan nih hari kayak semalam. Kalau sampai hujan, alamat tambah gelap. Belum lagi ditambah kabut. Bisa-bisa kita terjebak di mari. Bang, berhenti dulu. Lulu kagak pada denger apa suara-suara aneh. Oh, mungkin itu suara burung atau rubah kali, Gong. Enggak, Bang. Coba deh pasang kuping lu baik-baik. Kedengarannya kayak orang ngorok. Iya, Reng. Coba dah lu dengerin bener-bener. Udah, positive thinking aja. Jangan berpikir yang macem-macem. Hah? Apaan tuh, Bang? Hah? Cetan. Lari yang kenceng truk, Gong. Buset, gede banget tuh siluman. Alamat kekejar kayaknya kita. Langkahnya kan bisa 5 kali langkah kita. Yakin nggak, Gong, truk? Waduh, jalan buntu lagi truk, Gong, jurang depan kita. Hap. Tunggu bentar, Bang. Dia udah kagak ngejar. Tampaknya dia takut terang, Gong, Reng. Kayaknya sih. Subhanallah, pemandangannya dari atas sini indah bener ya. Mane.
Subhanallah, luar biasa pemandangannya, ye. Foto-foto dulu truk kita di mari. Sip. Jangan lupa pada senyum. 1, 2, 3. Sekarang turunnya gimana nih, Reng? Bentar. Nah, itu ada tempat turunnya. Kita susurin aja pelan-pelan. Wah, kalau sampai jatuh, alaman ngerentek nih badan. Ya, jangan sampai jatuh lah, Gong. Ya udah dah, yuk kita coba. Ayo duluan dah, ye. Biar lu pade bisa ngikutin. Siap, Reng. Hap. Hup. Woi, truk, Gong, ayo udah di bawah nih. Lu ikutin cara ayo tadi ya. Siap, Bang. Ruk, duluan, lu duluan. Hihi, dengkul aye mau coplok dah. Wah, dikit lagi, Gong. Ayo, terusin, Bang. Gantian dong, lu sekarang, Gong. Ya, oke dah, Bang. Ayo, dikit lagi, truk, Gong. Hah? Hah? Beret, truk. Hah? Aduh. Aduh, untung aja jatuh di antara batang-batang pohon itu. Iye, tapi lu jatuhin aja, truk. Hehehe, sorry, Reng. Bang, lu nggak apa-apa kan? Aman, Gong. Buruan dah, lu merosot, tinggal dikit lagi tuh. Siap, Bang. Istirahat dulu lah, sebentar kita di sini, truk, sambil nunggu Bagong turun. Perjalanan yang luar biasa, ya, Reng. Iye, luar biasa ujian yang diberikan Babe ke kita. Gong, istirahat dulu 15 menit sebelum kita lanjut jalan lagi. Oke dah, Bang. Kalau diinget-inget waktu di hutan pinus tadi, itu siluman apa ya? Mirip genderuwo, tapi leher sama tangan kakinya panjang banget. Soal itu, aye kagak tahu, truk. Yang pasti siluman kan terbuat dari api. Jadi wujudnya bisa berubah-ubah sesukanya dia aja. Tapi tuh siluman kagak ngejar kita lagi ya, Bang. Kayaknya emang bener kata si Petruk, dia kagak bisa nampak saat terang. Lagian kan kita udah semakin jauh dari dia. Disyukuri aja, Gong. Emangnya lu mau dikejar-kejar lagi sama tuh siluman? Hehehe, enggak juga sih, Bang. Cuman bertanya-tanya aja. Yah, lagi-lagi jalan buntu. Coba lu cek lagi peta itu, Reng. Bentar, truk. Wah, kok muter-muter di mari ya? Jangan-jangan ini tempatnya Gunung Pewayangan. Tapi di mana ya? Coba kita susurin tempat ini, truk. Kali aja ada petunjuk. Lu di dasar sungai, biar aye di dataran ini. Siap, Reng.
Terus buat elu Gong, buka tenda buat istirahat sementara. Tapi kalau kita tidak menemukan hasil sore ini, terpaksa kita bermalam di mari. Siap Bang. Wah, sekalian mandi ini mah. Hup. Coba ayo susurin ke deket air terjun itu. Wah, kagak ada juga. Reng, kagak ada apa-apa di mari. Sama Truk, Aye juga kagak menemukan apa-apa di sini. Ya udah dah Reng, mandi aja dulu biar seger. Siap dah Truk. Gong, jangan lupa ye, mandi. Oh iya Bang, siap. Kemana si Petruk Gong? Di sebelah Bang, lagi sholat. Dingin ya Bang? Iye Gong, makanya ntar waktu tidur tetap pakai sepatu ye, agar kita semua tetap hangat. Iye Bang, siap. Ih, dingin. Untung aja pas sore kita pas ketemu air ya Bang. Iye Gong, emang kalau mau bermalam di pegunungan kita mesti cari tempat dekat air, agar kalau mau masak, mandi, atau minum kita kagak kesusahan. Oh gitu ya Bang, emangnya pengetahuan yang kayak gitu dipelajari juga ya Bang di Cikpala? Iyalah Gong, makanya Aye tadi menginstruksikan ke elu buat mendirikan tenda di mari. Soalnya udah sore juga. Bang, udah mateng nih makanannya. Yuk kita makan. Bang Petruk mah tinggal aja. Udah, tunggu sebentar aja Gong. Makan bareng-bareng lebih nikmat. Oh iye, kampak tetap disimpan di badan lu ye, buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Jangan lupa juga, lu kasih tahu si Petruk ntar. Buset, makin dingin aja nih. Reng, Aye jadi kepikiran dah sama siluman hutan pinus tadi. Dia kan menampakkan dirinya kalau gelap. Nah, sekarang kan semuanya gelap, Reng. Soalnya udah makin malam. Udah, nggak usah dipikirin Truk. Kita kan udah sangat jauh dari kemunculan dia tadi siang. Pastinya dia juga udah kehilangan jejak kita. Bener juga Yi, kalau dipikir-pikir kata Bang Gareng Truk. Udah, sekarang kita pulihin tenaga aji. Buat besok kita kembali lagi nyari petunjuk di mana letak Gunung Pewayangan itu. Iya tuh, bener tuh apa yang diomongin si Bagong Truk. Tadi kan kita belum nemu petunjuk itu. Udah keburu sore. Besok kita terusin lagi. Mudah-mudahan aja nggak terjadi apa-apa ya malam ini. Mudah-mudahan aja Truk. Oh iye, lu udah dikasih tahu Bagong belum? Kalau tuh pacul tetap ditaruh di badan elu Truk. Iya Reng, aman itu mah. Ada nih di dalam jaket. Emangnya kenapa sih kalau ditaruh di tenda aja Reng? Bukan ape-ape, itu untuk menjaga kalau ada binatang buas masuk tenda kita. Kalaupun misal itu terjadi kan, ntar tinggal tebas aja. Oh gitu ye. Siap Reng. Udah yuk kita tidur, ngobrol melulu loh. Si Bagong aja udah molor dari tadi.
Bang Gareng, bangun. Denger nggak suara dentuman sama geraman? Iya Gong, apa terjadi gempa ye? Masalahnya kalau gempa kagak ada geramannya bang. Iya juga ye. Truk, bangun. Ada apaan sih, Ren? Lagi mimpi sama Siti Juleha juga dibangunin. Lu denger kagak suara dentuman sama geraman? Hah? Iya, ayo denger, Ren. Suara apaan tuh, ye? Ada bayangan di luar bang. Mana itu. Hah? Siap-siap truk Gong. Kalau dia macem-macem sama nih tenda, langsung kita buru-buru keluar. Ih. Wah, hampir aja tadi aja tewas. Buruan Gong, naik ke goa itu. Selamat dah kita. Wah, ternyata di dalam air terjun ini ada goanya, Reng. Iye truk, dan sepertinya dalam juga nih goa. Apa ini jalan menuju ke Gunung Pewayangan ye? Bisa jadi, Reng. Kembali bang, buruan lari. Reng, mana ujungnya nih goa? Aye kagak tahu truk, udah lari aja. Udah mulai kelihatan terang bang, siap-siap loncat. Hah? Ada manusia di gunung ini. Cepat panggil yang lainnya dan bawa mereka semua ke kediaman kita. Baik, Kakanda.
Untung aja kita diselamatin sama Gupala Gong semalam. Coba kalau enggak, pasti kita masih di hutan. Iya ya bang. Aduh, pala aye pusing lagi. Mungkin itu akibat kita jatuh ke tanah semalam, Gong. Bisa jadi bang. Istirahatin bentaran aja, Gong. Ntar juga baean. Bang Petruk belum bangun-bangun juga ye. Belum, Gong. Masih nyenyak kali dia pingsannya. Gimana sih bang? Pingsan kok nyenyak. Hehehe. Aduh, pala aye sakit. Lu Truk udah bangun. Di mana kita, Reng? Di rumahnya Gupala bang. Hah? Apaan tuh, Gupala? Hehehe. Ntar juga lu tahu, Bang. Hah? Buset, siluman apaan lagi tuh? Set. Hush, dia baik kok, Truk. Hah, nyebut. Astagfirullahaladzim. Silakan diminum, Bang. Oh, iye. Makasih ya, Tong. Lu belum sholat subuh tuh, Truk. Buruan sono sholat. Aduh, bentar, Reng. Pala aye masih sakit. Buset, minumannya pahit banget bang. Mungkin ramuan untuk kesehatan kali, Gong. Alhamdulillah ya bang, ada yang nolongin. Iye, Gong. Aduh, perut saya keroncongan lagi nih. Udah, tenang aja. Tuh, lagi disiapin makanannya. Emangnya lu kagak ngedenger suara gorengan? Oh iya. Bang Petruk, buruan sholat subuh. Keburu matahari terbit ntar. Iye, Gong. Buset, pahit banget nih air. Vitamin bang, telan aja dah. Kayaknya mending kopi pahit dah timbang nih minuman. Ngomong-ngomong, Gupala itu apaan sih, Reng? Gupala itu makhluk ciptaan Allah juga, Truk. Cuman dia dari golongan jin dan sifatnya baik. Sama juga kayak manusia. Ada yang jahat, ada juga yang baik. Ibu, makasih banyak ya, Bu. Jadi ngerepotin nih. Enggak kok, Bang. Silakan dimakan dulu biar cepat pulih kondisinya. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, di mana Bapak ya, Bu? Oh, Bapak lagi tugas di balai desa. Kebetulan sip 3, bentar lagi juga pulang dia. Mirip kerja di pabrik aja ya, ada sip-sipan. Hush, udah, ayo kita makan. Alhamdulillah, kenyang nih perut. Kita udah sampai Gunung Bawayangan belum ya, Reng? Alhamdulillah, kayaknya iya, Truk. Ini di Gunung Bawayangan. Nanti kita tanyakan saja ke yang punya rumah ini. Wah, apalagi ya yang bakal kita alami nanti bang. Yah, kita jalanin aja dah, Gong. Truk, toh selama ini kita baik-baik aja kan? Iya juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, udah pulang tugas, Pak? Alhamdulillah, udah nak. Gimana kabar kalian? Sudah baikan belum? Alhamdulillah, Pak, sudah baikan. Ini malah dijamu macam-macam sama ibu. Hahaha, sudah sepatutnya kami menjamu tamu bangsa Abilasa. Ngomong-ngomong, ada apa gerangan anak-anak kemari? Begini, Pak, kami diperintahkan Babe Semar ke Gunung Pewayangan untuk mencari pusaka Gatot Kaca. Apa benar ini Gunung Pewayangan? Hahaha, Pak Semar toh. Ya. Baiklah, kalian berkemas-kemaslah. Ikutlah aku sekarang ke balai desa.
Mari kita tanyakan soal pusaka itu kepada Tuan Guru Sabdapala. Dan selamat datang di Gunung Pewayangan, anak-anakku. Baik, Pak. Biyung, aku keluar dulu sebentar, kembali lagi ke balai desa. Loh, baru pulang Pak, sudah mau pergi lagi. Tidak sarapan dulu. Tadi sudah Biyung di balai desa, bareng kawan-kawan di sana. Kebetulan desa baru dapat kucuran dana dari pusat untuk pembangunan desa ini. Jadi kami semua ditraktir oleh Tuan Guru Sabdapala. Oh gitu, ya sudah Pak, hati-hati ya. Pak, kenapa Bapak panggil kami bangsa Abilasa tadi? Oh, seperti yang kalian ketahui, di dunia ini Tuhan menciptakan dua makhluk berakal, yaitu jin dan manusia. Kami dari golongan jin menyebut bangsa kalian dengan bangsa Abilasa, yang artinya bangsa yang dipenuhi hawa nafsu. Sebab banyak dari kalian mementingkan diri sendiri tanpa kalian sadari kalau itu bisa berakibat fatal terhadap diri kalian sendiri, merusak bumi dan juga merusak keseimbangan alam. Sedangkan bangsa kami menyebut kami sebagai bangsa silung, yang artinya makhluk halus. Ucapan itu sama saja, hanya bahasanya saja yang berbeda. Maksud Bapak bangsa kami banyak yang mementingkan diri sendiri. Itu apa ya maksudnya? Maksudnya, banyak dari kalian yang tidak memikirkan kepentingan orang lain ataupun alam sekitar. Misalnya saja kalian-kalian yang suka buang sampah sembarangan. Apa kalian tidak memikirkan akibatnya jika nanti alam menjadi kotor dan aliran-aliran sungai tersumbat sehingga menyebabkan kebanjiran. Begitupun ada yang gila harta, dari mulai korupsi sampai-sampai bersekutu dengan kami untuk mendapat kekayaan walaupun mengorbankan keluarganya sendiri. Itulah yang disebut mementingkan diri sendiri. Tapi kalian tidak sadar kalau perbuatan kalian itu dapat berakibat fatal bagi diri kalian sendiri dan dapat merusak bumi, juga merusak keseimbangan alam. Belum lagi para perusak-perusak hutan ini. Padahal hutan adalah paru-paru dunia. Coba bayangkan, kalau manusia tanpa paru-paru, apa bisa hidup? Hah? Oleh karena itu, kami menjaga hutan pewayangan ini dari tangan-tangan serakah para bangsa Abilasa, agar alam tetap seimbang. Tapi banyak juga dari bangsa kalian yang sama seperti kami, menjaga bumi ini tetap lestari dan turut serta mengkampanyekan tentang pentingnya berbuat baik dan buruknya perbuatan tercela. Kami menyebutnya di sini Sabda Pala, sedangkan di tempat kalian sebutan lainnya adalah Ustadz, Guru, Kiai, Pendeta, Rahib, dan orang-orang baik lainnya, termasuk juga kalian ini yang dikirim Pak Semar kemari. Oh gitu ya Pak, memangnya Babe Semar pernah kemari ya? Oh iya, pernah dulu sekali, sebelum kalian-kalian lahir ke dunia ini. Sebentar lagi kita sampai nih nak. Hah? Gede banget. Itu siapa Pak? Oh, itu Dwarapala. Bangsa kalian banyak menyebutnya dengan nama Reco Pentung atau Kupala. Assalamualaikum, apa kabar saudaraku? Apa Tuan Guru Sabdapala ada? Oh, ada di dalam Kakanda. Kenapa Kakanda kembali lagi kemari? Bukannya jam sip kerja Kakanda sudah selesai tadi? Oh iya, ada urusan sebentar dengan Tuan Guru saudaraku. Ya sudah, saya masuk dulu ya. Baiklah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan Bapak kemari bersama dengan 3 orang bangsa Abilasa itu? Bukannya semalam dia dibawa ke tempatmu? Apa sudah baikan kondisinya? Alhamdulillah sudah Tuan Guru. Hamba hanya ingin melapor Tuan Guru berkenaan dengan 3 orang ini. Begini Tuan Guru, ternyata kedatangan ketiga orang ini kemari adalah atas utusan saudara kita yang dulu pernah kemari, yaitu Pak Semar. Oh, jadi kalian ini anak-anaknya Pak Semar toh? Iya Tuan. Pak Semar orang baik. Baiklah, apa keperluanmu kemari? Begini Tuan, kami diperintahkan oleh Babe Semar kemari untuk mencari pusaka Gatot Kaca. Dan kami tidak tahu akan kemana lagi arahnya ke tempat itu. Peta yang diberikan Babe Semar pun tertinggal di Gunung Jinten Ireng. Baiklah. Sebenarnya bapak kalian pun dulu mencari pusaka itu. Namun dia menuturkan dan menceritakan kepada kami ketika sekembalinya dari temuannya itu, bapak kalian tidak mengambilnya dan tetap akan dibiarkan untuk menjaga keseimbangan alam ini. Namun karena kalian juga mencarinya, berikut penuturan dari bapak kalian sebagai petunjuk. Camkan dan perhatikan. Pertama, bapak kalian menyusuri Sungai Lor yang letaknya di utara desa ini sampai bertemu dengan Pangeran dan Permaisuri sebagai penjaga pintu gerbang. Kedua, ikuti pitutur mudun. Ketiga, carilah Sima Reksa dan ambillah kukunya tanpa melukainya. Keempat, carilah Adaka Reksa dan ambillah tanduknya tanpa melukainya. Keempat, carilah Gentala dan ambillah sisiknya tanpa melukainya. Ketiga benda-benda itu kalian harus dapatkan, sebab kalian akan gunakan untuk melawan Reksa Klana, yaitu raksasa penunggu pusaka Gatot Kaca itu. Muke gile, berat banget nih ujian. Mana yang aye kagak ngerti lagi bahasanya. Aneh-aneh banget dah. Hush. Baiklah Tuan Guru, terima kasih atas petunjuknya. Sama-sama. Oh iya, sebagai bekal perjalanan kalian, akan aku berikan kepada kalian bahan makanan dan juga alat untuk memasaknya. Kupala, siapkan ya. Baiklah Tuan Guru. Dan juga Dua Rapala, kemarilah. Dalam Tuan Guru. Kamu siapkan perahu untuk mereka menyusuri Sungai Lor nanti. Siap Tuan Guru. Pak, aye mau tanya boleh? Soal kata-kata Tuan Guru tadi. Boleh aja. Arti dari pitutur mudun, Sima Reksa, Adaka Reksa, Gentala, dan Reksa Klana itu apaan sih? Soalnya aye kagak ngerti tadi apa yang diucapin Tuan Guru. Terus, apakah nanti kita akan ketemu Permaisuri dan Pangeran yang berwujud manusia seperti kita? Sepengetahuan Bapak sih, arti dari Reksa itu raksasa nak. Mungkin itu maksudnya. Terus kalau tentang Permaisuri dan Pangeran itu, Bapak sih belum pernah dengar. Sepengetahuan Bapak, di Gunung Pewayangan ini hanya ada makhluk sejenis kami ini. Tidak ada yang lain. Wah, kalau bener raksasa, wadidaw dah. Udah Truk, nanti juga kita tahu apa yang dimaksud dari kata-kata itu. Kita sudah sampai nih nak di Sungai Lor. Wah, luas juga ye. Iye, 5 kali lipatnya kali Iwadul. Ye, itu kan kali Truk, beda lah sama sungai. Oh, gitu ya Reng. John, letakkan perahu yang kamu bawa itu di sungai. Baik Kakanda. Udah ya,
hati-hati kalian menyusuri sungai ini. Tetap waspada dan tetap berdoa. Iye Pak, oh iye. Ngomong-ngomong, dari tadi kita belum kenalan nih Pak. Kenalkan, nama saya Gareng. Ini adik saya nomor 2, namanya Petruk. Dan ini adik saya lagi, nomor 3, namanya Bagong. Sampaikan salam ya ke keluarga Bapak. Terima kasih atas jamuannya tadi pagi. Oh, iye, baik Nak Gareng, Nak Petruk, dan Nak Bagong. Perkenalkan juga, nama saya Slamet, dan ini Joni. Oke deh, kita berangkat dulu ya Pak. Dah. Dadah. Buset, kerenan nama dia daripada nama kita. Bisa aja lu Bang. Mudah-mudahan kali ini perjalanannya lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo, dayung yang kencang Gong, Reng. Kita menuju ke tempat pangeran dan permaisuri. Enak nih Bang Petruk, nangkling aja. Ntar gantian ye. Iye, supaya adil, ntar rolling aja ngedayungnya. Tiap sejam kita gantian. Kemarin naik gunung ada hantu hutan pinus. Sekarang menyusuri sungai, mudah-mudahan aja kagak ada hantu sungai ye. Hush, hati-hati kalau ngomong Truk. Omongan kan doa, ntar terkabul aja, kita yang repot. Tentu tempatnya pangeran dan permaisuri banyak makanannya enggak ye? Pastinya lezat-lezat nih makanannya. Kan pangeran itu tempatnya di istana ye. Pastinya Gong, kita makan besar di sana ntar. Wah, nyam-nyam dah. Di mana ujungnya nih sungai? Dari tadi udah berjam-jam kita ganti-gantian ngedayung, kagak kelihatan juga tuh yang namanya istana. Sampai pegel nih tangan. Mungkin bukan ujung sungai ini Truk, tapi ada tandanya. Tuan Guru Sabdapala tadi kan bilang sebagai pintu gerbang. Nah, mungkin itu kali tandanya, yaitu pintu gerbang. Coba lu liatin dah kiri kanan, ada kagak pintu gerbang itu? Siap, Reng. Mana Reng, pintu gerbang? Dari tadi air liatin kiri kanan kagak ada. Hehehehe, itu kan perkiraan aye aja Truk. Hah, capek aye, dayung udah lama banget. Lihat kiri kanan sampai di leher pegel juga kagak ada tanda-tandanya. Mana udah siang lagi. Alamat sholat dohor di perahu ini mah. Reng, Gong, kenapa lu diem aja? Woi, melongok kayak gitu, lu pada lihat apaan sih? Hah? Apa ini ye yang dinamakan pintu gerbang pangeran dan permaisuri? Wah, patungnya gede banget ye Bang. Iye, kayaknya batal dah makan enak. Perkiraan aye ternyata salah Truk. Ternyata itu bukan istana tempatnya pangeran sama permaisuri, tapi dua patung pangeran dan permaisuri. Dan sepertinya inilah pintu gerbang menuju pusaka Gatot Kaca itu. Kira-kira ini siapa yang buat ya Bang? Mungkin aja bangsa siluman itu Gong, yang menghormati bangsa kita. Sebab manusia kan Allah ciptakan sebagai makhluk utama.
Tuhan kan menyuruh semua makhluk bersujud kepada manusia pertama, Adam. Bisa jadi tuh Bang. Luar biasa ye, terkesima aye. Baru pertama kali aye ngelihat patung manusia sebesar itu. Hah? Awas batu Reng. Awas Bang. Pegangan perahu itu, Truk. Hampir aja kita mati tenggelam ya Bang, ke bawah arus arung jeram. Iye, untung aja pegangan yang erat, Truk. Gong, di perahu ini. Terus gimana nih sekarang Reng? Bentar, Truk. Ayo pikirin dulu. Hah? Air terjun Bang di depan. Hah? Waduh, dayung melawan arus pakai tangan, Truk. Gong. Pinggir, Truk. Gong. Hampir aja kita tewas. Gimana semuanya? Pada selamat? Alhamdulillah Reng. Alhamdulillah, Bang. Bekal kita gimana ya? Hah? Kagak kepikiran Bang. Anyut kali ke bawah arus. Waduh, kita bakal makan apaan nih ntar? Sabar, Truk. Tenang aja. Aye belajar juga kok di Sispala cara nangkep ayam hutan. Dan juga kita bisa berburu ikan di sungai itu. Terus langkah selanjutnya gimana Reng? Baiklah, sekarang kita jemur pakaian dulu aja sampai kering sambil berburu untuk makan sekalian bermalam di mari untuk menyegarkan fisik kita. Gong, lu cari ranting-ranting kering ye buat perapian. Truk, lu rapihin pakaian-pakaian kita dan pastikan kena matahari. Sedangkan Aye cari batang-batang pohon untuk kita jadikan sebagai tenda. Bang, itu dia bekal kita. Ternyata terbawa arus dan melipir kemari. Alhamdulillah, Aye ambil dulu ya Bang. Wah, baguslah kalau begitu. Jadi kita bisa menghemat waktu. Bang, kita belum sholat loh. Astagfirullahaladzim. Baiklah, ayo kita sholat dulu. Muke gile, sholat pakai baju basah-basahan begini. Hah. Gimana, Truk, pakaian kita? Udah pada kering? Dikit lagi Reng. Lu Gong gimana? Bisa bikin api? Dikit lagi Bang. Tuh di asapnya udah mulai kelihatan. Wah, keren juga ye. Abang Gareng bisa ngajarin Aye bikin api pakai ranting pohon doang. Nah, sekarang lu siapin dah batang melintang untuk gantungan panci. Siap Bang. Dingin ye. Reng,
Lu kagak kepikiran apa sama ucapannya Tuan Guru Sabda Pala tadi? Hihi, iya sih, aye kepikiran dari tadi. Mungkin maksud kata Tuan Guru Sabda Pala tadi yang dimaksud pitutur mudun itu ya air terjun itu, Truk. Emangnya lu tahu arti pitutur mudun itu apaan, Reng? Setahu aye, kalau mudun itu diambil dari bahasa Jawa yang artinya turun. Sedangkan pitutur itu artinya ucapan. Mungkin maksud Babe Semar memberitahukan ke Tuan Guru tadi ketika ucapan itu turun, berarti kan teriakan kalau orang terjatuh itu terdengar mengecil suaranya. Wah, encer juga otak lu, Reng. Terus abis itu kan katanya kita disuruh mencari si Mareksa dan mengambil kukunya tanpa melukainya. Si Mareksa itu apaan nih, Reng? Kalau kata Pak Slamet tadi kan reksa itu artinya raksasa, Truk. Nah, si Ma itu aye kagak tahu. Waduh, kalau mesti ngambil kuku raksasa, apapun bentuknya raksasa itu, apa kita bisa ya, Reng? Apalagi tanpa melukainya. Tawakal aja dah, Truk. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti juga kita diberi petunjuk. Reng, si Bagong kemana ye? Itu dia lagi wudhu di sungai mau sholat. Yuk kita sholat dulu. Habis itu kita makan bareng-bareng. Hihihi. Ayo dah. Hihihi. Udah mulai dingin banget lagi. Brr. Adem banget sini. Hah? Apaan tuh? Apaan sih lu, Bang? Hah? Bang Petruk, bangun, Bang. Hah? Penggong, kabur aja lewat belakang. Tunggu, Truk, Gong, dia udah kagak ngejar tuh. Aduh, lemes aja. Sama, Bang. Istirahat dulu dah, kita di mari, Truk, Gong. 1,
Gimana bekal kita, Gong? Wah, kagak kepikiran bang tadi buat ngambilnya. Waduh, bakal susah dah kita kalau kagak ada logistik. Tenang aja Truk, besok kita balik lagi ke tenda pagi-pagi. Sementara kita di sini dulu jaga-jaga sampai subuh tiba. Hah? Kabur, Reng. Gong, ada harimau. Masuk ke lubang pohon itu Truk. Waduh, sekarang gimana, Reng? Ayo kagak tahu juga Truk, mesti gimana? Kita terjepit di mari. Apa ini yang dinamakan Simareksa, Reng? Hah? Bisa jadi Truk, Sima adalah harimau. Nah, itu cakarnya. Tinggal lu potong aja pakai golok lu. Bujuk dah, lu kira ayah bisa lihat kecepatan tuh cakar? Apalagi kita dilarang melukainya Truk. Gareng anakku, dengarkan babe, konsentrasilah. Gareng anakku, dengarkan babe, konsentrasilah. Hah? Ayah seperti mendengar suara babe. Baiklah, Bismillahirrohmanirrohim. Wah, kena. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wah, simpan, Gong. Baik, Bang. Terus sekarang gimana nih, Bang? Udah, tunggu aja. Ntar juga dia pergi sendiri. Selamat makan nasi sama garam. Sampai-sampainya kita malam ini dikejar dua makhluk mengerikan. Udah, di sini kita yang penting kagak kena cakarannya. Tuh macan. Jadi kita bisa tidur dah. Jangan lupa besok kita kembali lagi ke kemah kita. Dan perjalanan kita besok masih panjang. Wah, bener, Reng. Ayo juga udah ngantuk. Hihihi, kenapa di sini tambah dingin ya? Itu karena udara gunung ketimpe kayu pohon Truk, jadi tambah dingin. Udah, tutupin lagi dah tuh mata. Wah, ya udah dah Bang, sampai ketemu lagi besok ya. Wah. Truk, Gong, bangun. Udah subuh. Ayo kita balik lagi ke tempat kemah kita. Wah, bentar Bang, ngelurusin pinggang dulu nih. Wah, udah kagak ada harimaunya, Reng. Udah kagak ada Truk, aman sekarang mah. Udah, buruan yuk, keburu terbit nanti mataharinya. Sholat subuhnya kesiangan ntar. Belum siap-siap bikin sarapan pagi. Alhamdulillah, logistik masih ada, kagak dimakan binatang, Gong. Truk.
Iya Reng, kemahnya juga masih utuh. Ya udah, sekarang kita sholat subuh dulu. Selanjutnya kita siapin sarapan sebelum kita mulai ke perjalanan berikutnya. Siap bang. Makan tambah 2 kali lu Gong. Dasar perut karung lu. Habis lapar bang. Gimana Truk, Gong? Udah beres belum makannya? Aye lagi packing-packing nih. Bentar Reng, masih nunggu si Bagong tuh. Nambah sampai 2 kali dia. Tuh karung gimana bawanya ya Reng? Ini lagi Aye akalin biar bisa dijadiin selempang Truk. Wah, otak lu jalan juga ya Reng. Ye, kalau otak Aye jalan-jalan jadi zombie Aye Truk. Bisa aja lu Reng. Ntar kalau udah kelar, rapiin semua ye, tenda dirubuhin, areng sama bekas makanan yang lu makan, lu kubur, kayu-kayu lu buang ke semak-semak. Siap Reng. Terus langkah selanjutnya gimana Reng? Bentar, Aye pikirin dulu. Kayaknya kita mesti bayangin deh peta yang diberikan Babe ke kita, Truk Gong. Kita buatin dulu dah gunungannya. Kalau ini gambar gupalanya, dan ini gambar pintu gerbang sama pangeran dan ratunya. Dan semalam kita dikejar harimau yang disebut Simareksa. Dan ini gambarannya. Berarti yang mesti kita cari setelah ini menurut penuturan Tuan Guru Sabdapala adalah banteng atau adaka reksa dan mengambil tanduknya. Setelah itu menurut Tuan Guru kita cari Gentala dan ambil sisiknya. Kalau dilihat dari peta yang dikasih Babe, wujudnya kayak buaya atau naga gitu dah. Wah, yang ini nih serem banget Reng. Setelah Gentala, terakhir penjaga pusaka Gatot Kaca itu, yaitu Reksaklana. Kalau dilihat dari gambarnya sih cuma bentuk wajah aja. Ini nih masih misteri Truk Gong. Terus gimana kita nyari bantengnya ya bang? Kan nih hutan luas banget. Ya, bener apa kata lu Gong. Nah, Aye ada akal. Kita cari aja jejaknya. Pasti kalau kita ikutin jejaknya, kita bakalan ketemu sama dia. Wah, ide bagus tuh bang. Bentar Truk Gong, coba lu lihat kuku harimaunya. Penasaran Aye, kenapa tuh cakar begitu penting ye? Baik bang. Wah, jadi cincin bang. Hah? Bisa berubah gitu ya? Ayo pakai ya bang. Ya udah dah, lu pakai, timbang lu kantongin, ntar jatuh lagi. Ayo dah, kita jalan lagi. Truk Gong. Sip dah. Tunggu, bentar Truk. Ada jejak banteng nih di tanah. Hah? Mana? Tuh, sekarang kita tinggal ikutin aja dah nih jejak. Siap Reng. Kira-kira apa ya fungsi cincin ini? Kenapa Tuan Guru Sabdapala mengatakan untuk mengalahkan Reksaklana nanti mesti pakai benda ini?
Aye juga nggak tahu, Gong, apa fungsi cincin itu. Coba dah lu jajal aja ke pohon-pohon yang ada di sana. Ayo coba ya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Hah? Buset, keluar cakarnya bang. Bisa gitu ye, pantesan tuh benda bisa buat ngalahin Reksaklana, si penjaga pusaka Gatot Kaca itu. Terpukau aye. Udah, kelamaan di mari ngebuang-buang waktu aja. Lagian dua benda pusaka lainnya kagak boleh dilukain. Jadi tuh cincin kagak bakalan kepake. Hah? Bener juga ye. Yah, suwe dah. Udah capek-capek dikejar macan, giliran udah dapet kukunya kagak kepake juga. Payah. Ya udah, ayo kita ikutin jejak ini. Wah, akhirnya ketemu juga sama tuh banteng. Hehehe, dia lagi enak-enak makan bang. Terus sekarang gimana ye cara motong tanduknya? Gini aja Reng. Aye kan bawa pacul. Kita buat lubang aja. Ntar lu pancing dia buat lari ke arah lubang yang Aye buat. Pan ntar dia jatuh tuh. Nah, tanduknya kita potong dah pakai kapaknya Bagong. Kayaknya mustahil deh. Emangnya tuh banteng kagak bakalan ngamuk ape kalau kita pegangin rame-rame. Coba lu lihat aja waktu babe motong sapi kurban. Yang megangin aja rame-rame, tetep aja tuh sapi ngamuk. Gimana ini yang banteng truk? Iya tuh, bener truk. Apa yang diomongin Bang Gareng? Nah, bikin lubangnya dekat batu gede aja Reng, Gong. Kan dia pasti langsung nyeruduk batu tuh. Pasti langsung pingsan. Baru dah kita potong tuh tanduk. Atau kalau beruntung tuh tanduk patah duluan nabrak batu. Gimana? Nah, itu tuh baru masuk akal truk. Ya udah dah, buruan dah lu bikin lubang biar Aye siap-siap pancing tuh banteng. Lu Gong siap-siap kalau tuh tanduk kagak patah nabrak batu, lu potong dah buruan. Mudah-mudahan aja dia pingsan. Siap Reng. Siap bang. Mesti bener-bener dalam nih bikin lubangnya biar dia nyusruk ke batunya kenceng. Nah, udah cukup dah segini dalamnya. Sekarang siap-siap ngumpet. Soal mancing-memancing mah itu urusan Gareng. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, Teng, Banteng, ayo kejar Aye. Hah? Hup,
Buset dah, bantainya sih ambruk sampai ngenain tuh batu. Cuman tuh batu pecah bang. Hah? Dia kemari dong, buruan lari. Hah? Lari dong secepatnya. Apa yang mesti sekarang kita lakukan nih bang? Gagal semua rencana kita, Gong. Udah lari aja, yang penting selamat dulu. Awas diseruduk Gong. Hup, buset, untung aja air mendarat di mari. Set dah, ngebanteng jadi uring-uringan gini larinya. Iya, Gong, soalnya dia mau lu kelempar dari punggungnya. Sekarang apa yang mesti Aye lakukan nih bang? Gong, mumpung lu di atas, buruan lu potong tanduk itu. Hah? Bener juga ya. Siap bang. Bismillahirrahmanirrahim. Buset, tanduknya susah juga dipotongnya. Buset ya, dari tadi nampaknya belum retak-retak juga. Bagong anakmu, dengarkan Babe. Konsentrasilah, lalu takbirlah. Bagong anakmu, dengarkan Babe. Konsentrasilah, lalu takbirlah. Hah? Ada suara Babe menyuruh Aye untuk konsentrasi dan bertakbir. Baiklah kalau begitu. Allahu Akbar. Ambil bang. Akhirnya putus juga tuh tanduk. Aye udah kagak kuat lagi bang, bertahan di mari. Waduh, Bagong kepelanting, Reng. Selamat. Untung Aye pegangan sama pohon. Woi Gong, buruan lu turun. Kita kabur, tuh banteng kembali kemari. Hah? Waduh, depan jurang lagi. Siap-siap, semuanya loncat. Pegangan yang kencang, Gong, Truk. Siap bang. Tuh, ada sedikit dataran, Truk. Gong, buruan lu gapai. Ntar keburu patah lagi nih batang pohon. Oke, Reng. Selamat bang. Coba kalau kita jatuh tadi. Jim udah nih film, kagak bakal ada lagi kelanjutannya. Hush, ucapin alhamdulillah, Gong. Alhamdulillah. Udah, sekarang kita telusurin lereng bukit ini. Mudah-mudahan ujungnya ada jalan keluarnya. Siap bang. Hati-hati pada melangkahnya, kepleset dikit liwat kita ntar.
pelan-pelan aja truk. Yang penting kita semua selamat. Iya bang, jangan buru-buru, tungguin Bagong. Tenang Reng, Gong, langkah aye juga kagak bisa cepet kok. Buset, tahu-taunya ujung lereng bukit itu rawa-rawa. Mudah-mudahan kagak ada ape-ape dah di mari. Iya truk, timbang kagak ada jalan lain. Ayo Gong, buruan. Sip bang. Set dah, hancur-hancur dah sepatu nih. Perjuangan truk, namanya juga ujian, kagak ada yang gampang. Iya bang, ntar kalau rusak kan tinggal ngocek lagi. Hasilnya pan bisa buat beli sepatu baru. Hah, lu kira nyari duit gampang Gong? Lu dari pertama berangkat ngeluh melulu sih truk. Padahal kalau soal kelincahan silat pan, lu paling jago. Malah lu kayak pesimis aja. Hehehehe, emang kadang-kadang mulut aye kagak ada repnya Reng. Maklumin aja lah. Bang Petruk mah dari kecil juga udah kayak gitu bang. Emang udah sifatnya dia. Waduh, hujan lagi. Buset, alamat lepek lagi aja dah nih pakaian. Neduh dulu truk di bawah pohon. Iya bang, sambil nunggu hujan berhenti, basahin leher dulu kita. Sip Gong, Reng. Hihihi, masih siang udah dingin aja ya. Iya truk, soalnya hujan kecampur air rawe, jadi tambah dingin dan berkabut juga. Kapan nih hujan berhenti ya? Kalau sampai sore gimana kita diriin kemah? Masa di rawa bening? Tidurnya gimana ntar? Udah kita tunggu aja sejaman. Kalau kagak berhenti juga, terpaksa dah kita libas. Truk, coba dah lu lihat di HP lu. Jam berapa ya sekarang? Orang HP aye mati, kehabisan baterai waktu di Gunung Jinten Ireng. Apalagi kebasahan melulu. Kalau dipaksain nyala mah bisa konslet ntar Reng. Ya udah dah, kita kira-kira aja. Soalnya matahari juga kagak ada, jadi nggak bisa ngukur waktu. Bang, coba lihat tanduk bantengnya. Apa jadi cincin juga ya? Oh iya ya, bentar Gong. Wah bener Gong, jadi cincin. Cakep juga nih cincin, warnanya hitam. Iyalah bang, banteng kan hitam. Kalau aye warnanya oranye. Soalnya kan harimau warnanya oranye. Pinter juga lu Gong. Ngeledek apa yang muji tuh bang? Kira-kira apa ya kekuatannya? Coba bang, lu pakai, terus lu praktekin dah, biar kita semua tahu kekuatannya. Oke Gong, bentar. Bismillahirrohmanirrohim. Hah, wah jadi tameng Gong, truk. Nah ini nih bisa dipakai buat tayung. Bener juga tuh Reng. Dengan cara begini kita kagak bakalan basah kuyup dah. Alhamdulillah. Ya udah dah, yuk kita terusin lagi jalannya. Ayo dah. Kalau gini kan jadi kagak kehujanan. Iye, aman dari kebasahan. Truk, ngomong-ngomong soal pendidikan, supaya lu tambah pinter, mending lu ambil kejar paket C dah ntar selepas ujian ini, biar setara SMA. Pan lumayan tuh ijazahnya, bisa buat nyari kerja. Emangnya lu mau terus-terusan jadi tukang ojek? Hah,
lu sendiri jadi tukang sembako. Ye, aye kan sebagai kakak tertua mesti bantu-bantu babe yang udah tua dagang sembako sendirian. Kalau enggak mah aye udah nyari kali kerja ke kota. Iye bang, kayaknya ide bagus tuh. Nyo aye temenin. Kalau lu mau kerja paket C, aye mau juga. Boleh dah, ntar sepulang kita dari sini, kita coba cari tempat yang menyelenggarakan kejar paket C, Gong. Asik, akhirnya kita bisa sekolah lagi bang. Hah? Apaan tuh? Siluman rawa, Reng, Gong. Hah? Waduh, kita mesti gimana nih bang? Hah? Buset, untung aja ada tameng ini. Kalau kagak, kemakan kita. Buset, si Petruk diambil pakai buntutnya bang. Tolong, Reng, Gong. Tenang truk, ayo lagi cariin jalan keluar nih. Tenang, iketannya tambah kenceng nih, Reng. Gong, lu pukul perut nih dan ambil sisiknya. Siapa tahu dialah yang dimaksud Tuan Guru Sabda Pala si Gentala itu. Baik bang. Ya. Alhamdulillah, akhirnya lepas juga nih iketan. Sekarang terima nih pembalasan. Ya. Ayo Reng, Gong, udah kelenger dia. Waktunya kabur. Siap-siap Reng, Gong, loncat. Buset, main kentut aja lu truk. Truk, bangun. Alhamdulillah kita udah selamat nih dari kejaran siluman ular itu. Aduh, pala ayah sakit. Alhamdulillah, tapi masih hujan Reng. Gimana nih sekarang? Biar aye cari tempat berteduh dulu truk buat sementara. Lu jagain si Bagong. Siap Reng. Wah, di mana ye? Hujan makin deres lagi nih. Nah, itu dia, ada goa. Di situ aja dah. Buruan kalau gitu, ayo kasih tahu si Petruk. Kelamaan, ntar pada masuk angin lagi nih. Set dah, si Bagong pingsannya nyenyak banget. Jadi pengen aye. Truk, Halo Reng, gimana? Udah dapat tempat berteduh nih. udah truk. Ayo dah, buruan kita ke sono. Hujan makin deres. Terus gimana si Bagong Reng? Udah, kita gotong aja berdua. Oke dah. Di mana Reng tempatnya? Itu di truk, ada goa. Kita berteduh aja di sono. Wah, betul Reng. Ayo dah.
Hihi, dingin banget ya, Reng. Kita belum sholat loh. Iye truk, kita siap-siap aja sholat. Aye, cek logistik dulu dah. Sekalian nyiapin apa yang bisa buat dimakan. Sebab biar kagak kedinginan, kita mesti makan sama minum yang anget-anget truk. Siap, Reng. Beras aman. Biar kagak basah berasnya dimasukin toples sama biung. Cerdas juga dia. Dendeng juga aman. Alhamdulillah. Wah, ada singkong sama teh. Sip. Nah, ini ada batu api. Kenapa si Bagong kemarin kagak bilang-bilang? Dikirain batu biasa kali ye. Sip, mantap nih. Truk, gimana? Udah penuh belum tuh air lu isi? Dikit lagi, Reng. Ini sekalian wudhu buat sholat. Lu siap-siap dah. Sekalian kita sholat bareng-bareng. Siap truk. Kita masukin singkong-singkongnya. Lalu kita tutup dah dengan daun-daun kering. Baru dah kita bakar truk. Mantap. Nah, di bagian atas kita bisa masak air atau makanan lainnya. Aduh, pala ayah sakit, Bang. Ini di mana ye? Lu udah sadar, Gong. Buruan dah, lu sholat. Terus bantuin kita nyiapin makanan sama minuman. Jangan lupa juga buat buka semua pakaian kita dan ditaruh di rumput biar kering. Kalau kita pakai aja nanti masuk angin. Siap, Bang. Lu nggak apa-apa, Gong. Kepala lu gimana? Udah baekan? Alhamdulillah, Bang. Udah mendingan. Apalagi ditambah makan singkong bakar. Makin cepet baikannya. Bisa aja lu, Gong. Hehehe. Alhamdulillah kita bisa berteduh di mari ya truk, Gong. Jadi bisa terhindar dari hujan deras. Iya, Reng. Ngomong-ngomong, nih goa aman nggak, Reng? Jangan-jangan rumahnya hewan buas lagi. Kalau dilihat dari kedalaman goa sama tanda-tandanya di dalam kayaknya aman nih truk. Soalnya kalau hewan buas pasti goanya tambah dalam dan ada bekas-bekas ditinggalnya seperti bekas bulu atau daun-daun yang kena injek dan jejak-jejak tapak kakinya juga pasti ada. Oh gitu, Reng. Masih terus aja nih hujan. Awet kayaknya. Kapan redanya ye? Jadi terhalang dah perjalanan kita. Kita syukurin aja truk. Sebab walau bagaimanapun kita kagak boleh mencela hujan truk. Hujan kan yang membuat tanah yang tandus kembali tumbuh subur. Itu berkah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita. Astagfirullahaladzim. Bener tuh, Reng. Biasa dah, mulut ayah kagak ada remnya. Terus gimana ntar malam kita tidurnya, Bang? Masa telanjang begini, alamat kedinginan dah ntar. Sekarang aja udah dingin. Tenang aja, Gong. Selama kita berdempetan dan api ini nyala, kita semua akan tetap hangat dah. Udah matang tuh nasi liwetnya. Makan yuk. Dingin-dingin begini, jangan sampai perut ini kosong. Oh iye, ayo dah, mumpung dingin-dingin gini, pasti enak nih makan nasi liwet campur dendeng. Siap, Bang. Enak ya, teh yang dikasih istrinya Pak Slamet. Iye, Gong, teh cap kupala. Hehehe. Kalau mau habis air panasnya, ambil lagi truk. Mumpung masih hujan, tinggal nadahin aja. Kagak perlu nyari-nyari mata air atau air bersih segala. Siap, Reng.
Fungsi air panas juga buat menghangat tubuh kita. Nanti kalau kita tidur merasa kedinginan, kita ambil air panasnya, terus pakai gelas bambu itu kita deketin dah ke badan kita. Dijamin tetap anget. Wah, beneran itu Bang. Bener Gong, coba aja. Coba ntar Bang Petruk mau coba juga. Pastinya dong Gong. Bener Bang, anget loh perut aye. Alhamdulillah, kita kagak kedinginan juga malam ini Gong. Hati-hati ya Truk sama kaki elu, jangan sampai nyempar api. Tenang Reng, aman dah. Palingan juga kita pada tidur ayam. Kalau udah subuh, lu berkokok ya Bang, kan ayam. Itu perumpamaan Dodol. Itu berarti kalau tidur kita kagak bakalan nyenyak kayak ayam, kan kedinginan. Jangan marah-marah Bang, nanti lekas tua. Lu kira gue Dinda apa? Bang, besok terus kita kemana nih? Ada petunjuk kagak? Belum ada Gong. Pala aja juga masih puyeng buat mikir. Biar besok aja dah dipikirnya. Makin adem aja nih malam. Reng. Sahdu ya Bang. Iye, suara hujan ditambah suara binatang-binatang hutan. Udah dah, tidur yuk. Udah semakin larut juga. Ayo dah. Kayak kenal aja sama mukanya. Hah? Ada setan. Hah? Hah? Tunggu sebentar, lu kan tuyulnya si Bang Borok, betul kagak? Iye, bener Bang, gak disangke-sangke ketemu di mari ye. Kok elu bisa sampai kemari sih Yul? Iya, itu kan karena nasihat babe elu Bang. Nyuruh aye nyari temen di tempat lainnya. Soalnya bumi kan luas. Nah, aye dapet dah temen-temen di hutan ini. Cit, Nong, mari dah. Aman ini mah, temen aye semua. Hah? Itu temen-temen elu Yul? Iya Bang, kiranya ada perlu apaan nih abang sampai ke hutan ini? Jadi begini Yul, aye disuruh babe buat nyari pusaka Gatot Kaca di Gunung Pewayangan ini. Wah, hampir semua hutan di Indonesia ini aye tahu seluk-beluknya. Dan kalau yang abang bicarain itu lumayan masih jauh. Aye bisa aja anterin sekarang kalau mau mah. Gimana Truk, Gong? Boleh sih Reng, cuman kita apa kagak ngantuk. Mending besok pagi aja dah. Kalau besok pagi, aye kagak bisa Bang. Kan pagi jam tidur aja. Ya, itu lu tahu Yul. Ini juga jam tidur kita. Gimana kalau menjelang terbit aja? Aye bisa antar dah sampai perbatasan tempat pusaka itu berada. Boleh dah tuh ide. Gimana Truk, Gong? Nah, itu lebih baik Reng. Jadikan kita malam ini bisa pulihin tenaga dulu buat besok. Oke dah Yul, sampai ketemu ntar subuh ye. Siap Bang, aye main dulu ye sama teman-teman aye. Ayo Cip, Nong, kita main lagi. Hihihi, abis sholat subuh, nape badan jadi dingin banget ye. Itu sebab wudhu Truk, pan kena air jadi makin dingin. Gimana Truk, Gong, udah pada diberesin? Udah rapi Bang. Mana si tuyulnya Bang Borok ye? Bisa-bisa terbit fajar lagi ntar. Astagfirullah, ngagetin aja lu Yul.
Sorry bang kalau ngagetin. Gimana bang, udah pada siap? Udah pada siap nih Yul. Ayo dah kita berangkat, keburu terbit fajar. Ntar lu kagak bisa anterin kita sampai perbatasan tempat pusaka itu lagi. Siap bang. Ayo dah kita berangkat. Reng, apa lu kagak menaruh curiga? Jangan-jangan nih tuyul nipu kita lagi. Kan tabiat tuyul itu jahil, Reng. Iya bang, ntar dia ngerjain kita lagi. Udah, kita ikutin aja dah dulu. Siapa tahu omongannya dia bener. Yul, lu udah berapa lama tinggal di Gunung Pewayangan ini? Wah, udah lama banget bang, 10 tahunan lah. Semenjak perjumpaan kita waktu itu, Aye mengembara mencari teman bang. Dan di gunung inilah Aye baru dapat teman. Emang Yul, di gunung ini mah warganya baik-baik. Coba dah lu main ke desa Gupala. Di sana juga banyak siluman-siluman baik. Hah? Yang bener bang? Oke dah, nanti Aye coba mengembara ke sana sama teman-teman Aye. Bang, gimana kabarnya Babe Semar? Alhamdulillah Yul, baik. Sekarang Babe sama Gareng ngejalanin usaha sembako Yul. Kalau butuh Aye bang buat cari-cari tambahan duit, bolehlah bang. Hahaha, lu kan nyari duit dari nyuri Yul. Nyuri itu pekerjaan yang dilarang Tuhan. Kita kagak makan dari hasil curian Yul. Wah, emang elu pade dididik Babe Semar dengan baik ya bang. Indah bener pemandangan di mari ya bang. Walaupun belum terbit mataharinya, suasananya syahdu. Iye gong, indah. Cuman ini jalan setapak tahu. Mengsong dikit, lu jatuh ke jurang. Iye bang. Hihi, ngeri. Mana angin lumayan kenceng lagi nih niupnya. Wah, matahari dikit lagi terbit bang. Aye kagak bisa anterin sampai perbatasan. Tapi lu semua cukup telusurin aja ini jalan setapak. Nanti ujungnya kelihatan dah tempat pusaka Gatot Kacanya. Tempatnya di candi yang paling gede bang. Siap Yul. Kalau Aye pikir-pikir, jalan setapak di atas bukit ini kelihatannya seperti akar pohon yang ada di peta Gunung Pewayangan itu deh. Bener juga Reng. Ujungnya pasti tempat pusaka Gatot Kaca itu. Berarti tuh tuyul bener dong ya bang. Sepertinya sih gong. Kita coba aja dah susurin sampai ujung jalan bukit ini. Mudah-mudahan tuh tuyul kagak ngibulin kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Hati-hati semua ye, ngelewatin nih batang pohon. Siap Reng. Buset, kalau jatuh the end dah kita. Alhamdulillahirabbil alamin.
Gimana? Aman? Aman bang. Oke dah, ayo kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Sip, Reng. Wah, akhirnya kita sampai Reng di ujung jalan setapak ini. Iye truk, dan itu dia kelihatan candinya. Pasti tempat pusaka Gatot Kaca itu. Wah, ternyata Tukuyul jujur dan tulus ye. Terus gimana caranya nih kita turun sekarang bang? Kita cari tempat landai aja Gong. Memutar nggak apa-apa dah, daripada mesti turun dari bukit ini. Sudah terlalu lelah kita. Siap bang. Oh iya Reng, aye lupa. Itu gimana sisi ularnya ye? Apa berubah juga jadi cincin? Oh iya ye truk, aye lupa juga. Bentar, aye ambil dulu nih di saku jaket aye. Wah, jadi cincin juga truk. Wah, cakep ye. Aye pakai ye Reng. Iyalah truk, masing-masing kan dapat satu, biar adil. Sip. Lu kagak praktekin tuh kekuatan cincinnya truk. Iya bang, biar kita tahu kesaktian cincin itu dan apa kegunaannya, gitu bang. Entar aja Reng, di tempat datar. Lagian nih hutan rapet banget, susah buat praktekinnya. Oh gitu, ya udah dah, itu mah terserah lu dah. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita di akhir perjalanan ini. Iye, berakhir sudah ujian kita sekarang. Belum truk, Gong, sebab masih ada ujian terakhir, yaitu kita harus mengalahkan Reksaklana. Wah, iya ye, aye lupa. Terus gimana nih sekarang Reng? Sekarang kita istirahat dulu dah di mari. Makan sisa singkong bakar semalam dan minum air dulu untuk memulihkan tenaga kita. Baru dah kita siap-siap melawan Reksaklana itu. Ide bagus tuh bang, ayo dah. Subhanallah, luar biasa candinya ye. Gede-gede, cuman sayang berlumut dan kelihatan kotor karena kagak keurus. Iye truk, mungkin karena jauh dari peradaban, apalagi dari kampungnya para Gupala. Coba kalau di dunia kita ya bang, udah dijadiin pariwisata pasti nih. Iye Gong, lumayan nambah-nambahin keuangan negara kan. Truk, katanya di tempat datar, lu mau praktekin cincin yang lu pakai itu. Mumpung nih tempat datar dan luas juga. Oh iya ye, bentar Reng. Hah, lah mana kesaktiannya? Kagak ada Reng, Gong. Wah, aneh nih, ada apa ye? Waduh, terus gimana kita ngalahinnya si Reksaklana bang? Ya udah dah. Kepalang tanggung, kita udah sampai di ujung jalan. Sekali layar terkembang, pantang kita ke belakang. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo, semangat! Semangat juga, bang.
Tampaknya inilah kediaman si Reksaklana itu. Bener, Reng. Ini candi utamanya kan. Ayolah kita akhiri perjalanan kita ini. Baiklah, bismillahirrohmanirrohim. Dalamnya luas juga ya bang. Iyalah, luarnya aja gede banget gong. Nanti setelah kita menyelesaikan ujian ini, bagaimana kita pulangnya, Reng? Apa kita melewatin lagi jalan yang mengarah ke sini kemarin-kemarin? Yah, terpaksa truk. Lagian logistik kita masih banyak kok. Tenang aja. Wah, itu mah bakal bermalam-malam lagi kita menyusurinya bang. Dan juga banyak binatang dan hewan buas nih. Ngeri. Masa sih kagak ada jalan lain? Bener juga omongan lu gong. Gimana ye? Otak melepuh juga mikirnya nih. Hehehe. Kita berpasrah diri aja dah sama Allah gong. Truk, mudah-mudahan aja nanti ada jalan keluarnya. Amin. Iya bang. Wah, itu si Reksaklana bang. Iye gong, gede banget ye. Namanya juga Reksa truk gong, artinya raksasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hendak perlu apakah kalian kemari, wahai bangsa Abilasa? Begini tuan, saya dapat mandat dari Babe Semar untuk mencari pusaka Gatot Kaca. Hahaha, Pak Semar toh. Ya. Ai tahu maksudnya. Kalau begitu, lu boleh cari pusaka itu. Tempatnya ada di belakang Ai. Tapi sebelum itu, lu mesti mengalahkan Ai dulu. Woi, Tuan Reksaklana, damai aja dah, gimana? Lu boleh ambil bekal makanan yang kita punya dan ditukar sama pusaka itu. Hahaha, bukan begitu caranya, wahai bangsa Abilasa. Cara itu menyogok. Dan itu bukanlah cara bangsa Silum. Astagfirullahaladzim, bener juga ye. Hehehe. Baiklah, ayo dah, mari kita mulai duelnya. Baiklah. Musuh enaknya dimakan. Hah? Emangnya gue cabe? Terima nih. Hah? Ternyata kesaktian cincin ini adalah mengikuti ucapan kita. Baiklah kalau begitu. Sialan lu. Wadaw, kenapa badan gue bisa joget sendiri begini? Sialan. Sekarang waktunya kita habisin dia. Terima nih, cakaran harimau ini. Akhirnya kita bisa mengalahkannya ye. Alhamdulillah, iye truk. Wah, sakti juga nih cincin. Sekarang kita lanjut kemana nih bang? Langsung aja dah kita cari tempat pusakanya di belakang makhluk ini. Siap bang. Truk, lo cari yang tengah aja. Lo gong paling ujung sebelah kiri. Aye ujung kanan. Jangan lupa kalau ketemu tempat pusakanya kabarin kita. Siap, Reng. Di mana tempat pusakanya ye? Aduh, buntu juga nih pale. Truk, lu udah ketemu belum? Belum, Reng. Lu gong? Belum juga bang. Reng, gong, ada yang aneh nih. Buruan dah, lu kemari. Siap truk. Apaan tuh bang?
Coba lu lihat dah, ada 3 lubang di mari dan ada prasasti peta gunungan yang Babe Semar berikan ke kita. Oh iye ye. Apa maksudnya ye? Bentar Truk, Gong, biar aye teliti dulu. Di prasasti ini kelihatan ukiran seekor binatang Truk, Gong. Coba dah lu lihat, ini di matanya. Oh iye ye, bener Reng, itu matanya dan ini giginya. Kira-kira itu ukiran apaan ye? Kalau dilihat dari gambarnya sih, kelihatan ukirannya seperti kepala banteng, harimau, dan ular. Bener tuh Bang, mungkin 3 lubang itu adalah tempat menaruh cincin ini. Wah bener tuh Gong, kita coba yuk, ayo dah. Paling kiri ular, coba dah lu masukin Truk. Siap Reng. Tengah banteng. Paling kanan harimau, coba dah lu masukin Gong. Siap Bang. Wah bagian atas ada yang kebuka Bang. Wah itu dia pusakanya Reng. Alhamdulillah akhirnya kita dapat juga ye. Wah di prasasti gunungannya mencetak petanya Babe. Asik, berarti kita kagak bakalan tersesat lagi nih. Dan lebih cepat ke pintu gerbang yang menghubungkan antara Gunung Pewayangan dan Gunung Jinten Ireng. Alhamdulillah. Amankan Reng, masukin karung. Siap Truk, akhirnya kita pulang juga sekarang Bang. Ayo dah, kita ngobrol waktu juga. Jangan sampai di mari ketemu gelap. Bener tuh Truk, kalau di mari bikin kemahnya dari api, masa dari batu. Kalau di hutan kan banyak dedaunan dan benda yang bisa kita gunakan untuk kita bakar, dan tentunya banyak manfaatnya. Ya udah dah, ayo dah kita pulang sekarang Bang.